perkenalkan nama saya Delima Tripni Manurung, saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data atau statistika yang dibagi menjadi 3, yakni mean, median, dan modus. Selamat menyaksikan, selamat menonton, dan selamat memahami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang statistika atau ukuran pemusatan data, mean atau rata-rata, median atau titik tengah, modus, dan juga kesimpulan. Lanjut. Seperti yang kita ketahui, statistika adalah cabang dari matematika yang berkaitan dengan bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan interpretasi suatu data agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Mean atau rata-rata ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Mean dibagi menjadi 2, yaitu ada data tunggal dan juga data berkelompok. Sudah saya terangkan di sini rumus dari data tunggal dan juga rumus dari data berkelompok. Kita bisa lihat bersama. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Pertama kita akan mengerjakan mean tunggal. Ada contoh soalnya sebagai berikut, adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021 dalam bentuk jutaan orang. Kita sudah lihat di sini bentuk frekuensinya. Pertanyaannya, tentukan rata-rata jumlah pengunjung selama rentang waktu tersebut menggunakan mean tunggal. Tadi saya sudah menunjukkan rumus dari data tunggal, kita menggunakan ini. Langsung saja kita kerjakan. Mean sama dengan datum 1 ditambah datum 2 ditambah sampai seterusnya. Dibagi banyaknya datum. Jadi seperti yang tadi, ini kita akan menjumlahkan ini semua. 11,52 ditambah 14,04 plus 15,81 ditambah 16,12 ditambah 4,05. Terus kemudian tadi dibagi dengan jumlah datum, yaitu 5. Karena ini ada 5 datum ya. Kita bisa jumlahkan 11,52 plus 14,04 plus 15,81 plus 16,12 plus 4,05 dibagi 5. Kita jumlahkan dapat menghasilkan 61,54 dibagi 5. Hasilnya 12,308. Jadi, rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2016 sampai 2020 adalah 12,308 juta orang. Kemudian, kita lanjut ke mean berkelompok. Ini ada saya tunjukkan rumusnya. Kita langsung ke contoh soalnya. Sebagai berikut, itu Nita memiliki warung bakso. Berikut adalah data bakso. Banyaknya bakso dalam bentuk porsi yang terjual setiap harinya dalam 1 bulan terakhir. Berapa rata-rata banyak porsi yang terjual setiap harinya? Saya sudah ada contohnya, kita akan langsung ke penyelesaiannya. Tapi sebelumnya, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Kita menggunakan rumus ini. Lanjut ke penyelesaiannya, yakni kita harus menentukan nilai titik tengah datum pada tiap kelas. Seperti ini. Kemudian, kita mengalihkan datum dengan frekuensi kelas ke I. Kita kalikan ini. Dapat menghasilkan seperti berikut, yaitu nih, 2 dikali 25,5 hasilnya 51, 10 dikali 35 kali 5 hasilnya 355,
6 dikali 45,5 hasilnya 273. 12 dikali 55,5 hasilnya 666. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus menentukan rata-rata data kelompok. Kita menggunakan rumus yaitu min sama dengan ini seperti contoh soal. Jadi kita menjumlahkan ini semua 51 ditambah 355 ditambah 273 ditambah 666 menghasilkan 1345 dibagi dengan banyaknya hari. Yaitu tadi seperti soal, itu selama sebulan. Selama sebulan, jadi kita bagi 30, yaitu 44,83 atau digenapkan menjadi 45. Jadi, rata-rata banyak bakso yang terjual setiap harinya adalah 45 porsi. Oke, saya harap teman-teman sekalian bisa memahaminya. Kita next ke modus. Sama seperti min, modus juga dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan juga modus data berkelompok. Modus adalah datum yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Oke. Lanjut ke data. Kalau modus data tunggal ini, kita tidak perlu repot-repot untuk mencarinya menggunakan rumus. Kita bisa langsung melihat jika dia memiliki frekuensi paling besar atau yang paling sering muncul dalam soal data tunggal, itu bisa disebut dengan modus. Kalau menggunakan data berkelompok, kita harus menggunakan rumus. Saya sudah terangkan rumus di sini, yaitu MO atau modus sama dengan tepi bawah kelas modus tambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya ditambah dengan kelas sebelumnya. Tutup kurung, panjang kelas. Oke, lanjut aja kita ke soalnya. Ini kita bisa langsung menentukan mana modus dari soal ini karena ini soal modus data tunggal, jadi kita bisa melihat yang mana langsung jadi modusnya, yaitu usia 70,74 karena frekuensinya paling tinggi yang paling sering muncul. Kita langsung lanjut ke modus data berkelompok. Modus data berkelompok ini sepertinya seperti ini. Tadi saya sudah menjelaskan ini rumusnya. Kemudian kita ke soalnya. Oke. Jadi kita masukkan saja rumusnya, yaitu modus sama dengan TB tambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya itu TB atau tepi bawah kelas modus yaitu 69,5 ya, ditambah dengan D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yaitu selisihnya itu ini ya, 10 kurang 6 dari sini, karena itu diambil karena D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus dan ini kelas sebelumnya. Oke, jadi hasilnya 4, kita taruh sini 4. Kemudian D2, yakni selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu kelas modus dan kelas setelahnya. Jadi 10 dikurang 10 dikurang 11 sama dengan 1. Kita letakkan 1 sini, dan P-nya yaitu panjang kelas. Panjang kelasnya kita bisa tentukan di sini 74,5 sampai 69,5. Oke, hasilnya adalah 5. Jadi kita letakkan di sini 5. Jadi 69,5 ditambah buka kurung 4 per 5. Kenapa 5? Karena 4 tambah 1 sama dengan 5 dikali 5. Jadi hasilnya
69,5 ditambah 4.